Setiap negara memiliki kelimpahan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa sebuah negara melakukan perdagangan. Sebagai contoh, terdapat sebuah negara yang memiliki kelimpahan sumber daya tanah dan juga terdapat negara lain yang memiliki kelimpahan sumber daya tenaga kerja. Kami dari kelompok 3 dengan bangga mempersembahkan video ekonomi internasional mengenai teorema Heckscher-Ohlin dalam kehidupan sehari-hari. Negara dengan kelimpahan sumber daya tanah memiliki industri yang bersifat pada tanah. Salah satunya adalah industri makanan yang menggunakan faktor produksi tanah dengan proporsi yang lebih besar daripada tenaga kerja. Di sisi lain, negara yang memiliki kelimpahan dalam sumber daya tenaga kerja memiliki industri yang bersifat pada tenaga kerja. Salah satunya adalah industri tekstil atau kain yang membutuhkan proporsi tenaga kerja lebih banyak dibandingkan faktor produksi tanah. Terdapat sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan perdagangan suatu negara karena adanya perbedaan kelimpahan faktor produksi yang dimilikinya. Teori Heckscher-Ohlin atau dikenal dengan teori HO dikemukakan oleh Bertil Ohlin dan Elie Heckscher. Dua negara akan melakukan perdagangan internasional apabila kedua negara tersebut memiliki perbedaan proporsi faktor produksi. Negara A diasumsikan sebagai asing dan negara B diasumsikan sebagai domestik. Seluruh tenaga kerja dalam suatu perekonomian digunakan untuk memproduksi pakaian dan kain, dan seluruh tanah yang ditawarkan dalam sebuah perekonomian digunakan untuk memproduksi makanan dan kain. Seorang produsen akan memilih berapa proporsi tenaga kerja dan tanah yang ia gunakan untuk proses produksinya. Pilihan produsen bergantung pada harga relatif dari kedua faktor produksi. Asumsi yang berlaku, kedua negara hanya memproduksi dua barang, yakni kain dalam satuan meter dan makanan dalam satuan kalori. Produksi setiap barang mensyaratkan penggunaan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan tanah dengan teknologi yang sama. Produksi kain adalah padat karya dan produksi makanan adalah padat tanah. Kurva tersebut menunjukkan kombinasi penggunaan faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk memproduksi kain dan makanan. Pada suatu saat, terjadi peningkatan penawaran tanah sehingga menyebabkan peningkatan output di kedua sektor. Namun di sektor makanan yang merupakan padat tanah mengalami peningkatan output yang signifikan akibat meningkatnya jumlah tanah yang dipakai. Perdagangan akan terjadi apabila harga barang dan biaya di kedua negara berbeda. Perekonomian akan memproduksi kedua barang jika barang dan biaya produksinya sama di kedua sektor. Harga relatif dari sebuah barang bergantung pada biaya relatif barang tersebut. Semakin tinggi harga faktor produksi, maka harga barang akan semakin mahal. Jika harga faktor produksi tenaga kerja mengalami kenaikan, maka harga kain akan mengalami kenaikan yang signifikan karena industri kain merupakan industri yang padat tenaga kerja.
Kurva alokasi sumber daya menunjukkan berapa jumlah tenaga kerja dan tanah yang tersedia di sebuah perekonomian yang dapat digunakan dalam proses produksi dalam sektor kain dan sektor makanan. Apabila dalam industri makanan terjadi peningkatan penawaran lahan, maka jumlah tenaga kerja yang digunakan di industri makanan akan bertambah. Akibatnya, lahan dan tenaga kerja yang berada di industri kain akan berkurang karena dipakai di industri makanan. Ketika suplai lahan ditambah di industri makanan, maka akan menyebabkan pertumbuhan output yang bias. Artinya, pertumbuhan output di sektor makanan lebih signifikan daripada di sektor kain. Dampak perdagangan internasional di dalam perekonomian dua faktor adalah negara domestik yang memiliki kelimpahan faktor produksi tenaga kerja akan mengekspor kain ke asing. Sebaliknya, asing akan mengimpor kain karena faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang langka di asing. Teori HO menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang memiliki faktor produksi yang langka di negaranya. Namun pada kenyataannya, teori HO dibantah dengan adanya paradoks Lontif, di mana negara yang kelimpahan tenaga kerja justru mengimpor barang yang padat tenaga kerja dan juga sebaliknya.